Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari definisi pendidikan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan adalah pendidikan nasional, tercantum pengertian pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat. Pendidikan itu begitu penting sehingga menjadi ukuran kemajuan suatu bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu pendidikan tentunya akan mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dari segi spiritual, inteligensi, dan skill, serta pendidikan yang merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa. Di sini ada definisi pendidikan di bidang teknologi. Teknologi pendidikan adalah penggunaan alat, sistem, dan sumber daya yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Ini mencangkup berbagai jenis teknologi, mulai dari pengetahuan perangkat keras seperti komputer dan tablet, hingga perangkat lunak seperti aplikasi pembelajaran, serta metode dan strategi yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektif pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, menarik, dan efisien bagi siswa pengajar. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik. Berdasarkan penelitian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia, dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dan manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran yang lebih efektif. Teknologi pendidikan merupakan suatu bidang garapan khusus yang berkepentingan mengatasi permasalahan belajar pada manusia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi macam-macam teknologi pendidikan. Media hasil teknologi cetak. Teknologi cetak adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. 2. Media hasil teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. 3. Media hasil teknologi berbasis komputer. Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. 4. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Teknologi hasil gabungan adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk yang dikendalikan komputer. Sekian. Selanjutnya ada dampak positif teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama ada informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Dan yang ketiga, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau 3. Ada kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan. Dan yang keempat, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Dan yang kelima, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Yang keenam, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Yang ketujuh, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dan yang ke-8, adanya sistem pengelolaan
data hasil penilaian yang menggunakan manfaatan teknologi. Selanjutnya ada dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, kemajuan TIK juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Dan yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, salah satu dampak negatif televisi adalah melatih anak untuk berpikir pendek dan menjadikan kemampuan untuk berkonsentrasi menjadi singkat. Yang keempat, siswa menjadi malas belajar. Yang kelima, terjadinya pelanggaran asusila.